Kamu ada di puncak beban, di puncak kelelahanmu, Ten of Sword guys ya. Jadi kalau ini tentang karir berarti kamu lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak-banyaknya kerjaan di akhir Juni ini. Dan kemudian datanglah orang yang mencoba untuk membuat kamu down tadi. Halo Sagittarius, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Juni 2023 untuk Sagittarius Kolektif, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars ya guys. Oke, ini akan berupa general reading, bisa tentang apa saja guys. Bisa tentang karir kamu, bisa tentang keuangan, atau apa saja ya, romance juga bisa, atau hubungan dengan saudara atau persahabatan, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas jangan dipaksain guys, karena aku bicara dengan banyak Sagittarian sekaligus. Nggak semua Sagittarian akan merasa resonate ya dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Okay. Karena ini adalah mini video, durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu extended, kartu-kartu klarifikasi dan video extended ya guys. Tapi walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke. Apa katanya? Oh. Kenapa readingan kalian Sagittarius penuh dengan Pentacles, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles. Amin deh ya, kalian banyak rezeki ya guys. Oke, kita akan segera mulai dari Oracle dulu. Aku mau lihat kemana kira-kira readingan ini akan mengarah untuk Sagittarius Kolektif. Yang perlu diketahui oleh Sagittarius di sisa Juni 2023. Terima kasih. Oke, ini dia. Self-worth. Ini tentang menghargai diri sendiri ya. Tahu nilai yang kamu punya. Oke, ketika self-worth datang itu kesannya guys, ada orang yang merasa dirinya tidak layak, ada orang yang merasa dirinya tidak pantas begitu ya. Ada orang yang merasa dia itu tidak mampu. Oke, ada orang yang akan termakan dengan kayak a bad omen atau mantra jelek dari orang lain ya, kayak dipengaruhi dengan jelek ya. Ataupun mungkin ada orang yang akan memikir-mikirkan ucapan orang lain. Begitulah ketika self-worth datang. Yang pasti intinya dia meragukan dirinya sendiri atas sebuah situasi atau ucapan yang disampaikan oleh orang lain ke dia. Jadi di akhir Juni ini mungkin ada yang akan mengunderestimate kamu, Sagittarius ya. Yang mengunderestimate kamu ini tujuannya nggak bagus guys. Dia hanya ingin kamu galau. Dia hanya ingin kamu terganggu dari fokusmu, keluar dari fokusmu, meragukan yang sedang kamu kerjakan. Dia hanya ingin kamu itu maybe tidak berhasil dengan apa yang sedang kamu kerjakan ya. Jadi kalau di kantor ini guys, kayak ada orang yang tiba-tiba kamu lagi ngerjain project begitu, ini komentar aja begini. Kadang kayak terkesan menyindir, menghina begitu. Itu yang akan kamu alami Sagittarius ya. Atau mungkin kamu sedang melakukan sesuatu yang baik menurutmu ke seseorang dan kemudian tidak dipedulikan, tidak dianggap guys. Kamu merasa seolah-olah yang kamu lakukan sia-sia. Itulah yang terjadi di akhir Juni ini. Oke. Apapun itu yang tidak dianggap dari perbuatanmu, berhentilah berbuat. Oke. At least sampai Juni ini ya guys, sampai akhir Juni ini. Jadi misalnya kamu mencoba untuk menolong seseorang, tapi dia nggak bisa paham tentang cara kamu menolong dia, berhentilah melakukan itu dulu. Karena self-worth ini akan mengganggu kamu. Perbuatanmu ke dia itu yang tidak dia hargai, itu kebaikanmu yang tidak dia hargai itu akan membuat kamu terganggu gitu guys. Ada yang diambil dari dirimu ketika kamu menyerahkan bantuan gitu dengan tulus misalnya gitu ya. Dia tidak memperhatikannya, atau dia tidak menganggapnya, atau dia tidak menghargainya. Kamu itu kayak langsung down gitu guys, energetically down. Dan itu kalau kamu lakukan terus, nanti lama-lama kamu ambruk guys.
Ya, biasanya ini terjadi karena orang yang kamu tolong ini penting bagimu. Bisa jadi kamu sayang sama dia, bisa jadi kamu suka sama dia, bisa jadi menurutmu dia berharga begitu, tapi dia tidak bisa menghargaimu. Sehingga itu kayak berbalik ke kamu sebagai sebuah serangan atau bumerang begitu guys, dan it's not good for you. Ya. Oke, hindari orang-orang yang kesannya itu akan meng-underestimate atau menghina, mendiskreditkan kamu. Hindarin dulu di akhir Juni ini, karena kamu terpengaruh guys. Itu aja sih masalahnya. Kalau seandainya tadi kamu nggak terpengaruh, aku nggak masalah ya, hajar aja Sagittarius begitu ya. Kamu kerjakan aja kerjaan kamu, dengerin aja omongan dia atau sindiran-sindiran dia atau kritik-kritik dia yang nggak bertujuan begitu guys, yang nggak ada manfaatnya. Ya kamu kan tetap akan jalan begitu ya, karena kamu powerful. Nah di sini terlihat kamu lagi dalam masa goyang guys, atau akan segera melemah dengan intimidasi ataupun underestimate yang datang di akhir Juni ini ya. Saya telepon di Olmec 3, saya telepon the Archangel, saya telepon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Collective, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yang perlu diketahui oleh Sagittarius di sisa Juni 2023. Terima kasih. Mungkin kamu akan memahami karakter orang seperti yang aku ceritakan tadi, seperti sebagai orang yang toksik gitu ya guys. Aku dipenuhi dikelilingi orang-orang toksik, di sana orang toksik, di sini orang toksik. Pernah dengar istilah begitu ya? Kayaknya itu real deh di akhir Juni ini untuk kamu Sagittarius. Karena kadang-kadang ada orang guys, menurut dia orang toksik gitu, padahal sebenarnya tipikalnya emang sulit menerima kritik begitu. Bagaimana sih bedanya kritik yang bagus dengan kritik yang toksik gitu ya guys? Kritik yang bagus itu ada saran membangunnya guys. Jadi jangan begitu dong, harusnya begini-begini. Jangan begitu dong kamu bikinnya begini di komplain tuh, terus dia kasih saran guys, harusnya gini atau gimana kalau dibuat begini, itu baru dia membangun. Tapi kalau dia cuma bilang itu nggak bagus, itu jelek, kayaknya itu salah, itu ini, abis itu nggak ada kelanjutannya, nah itu yang toxic tadi. Nah, kalau kamu tadi dalam keadaan strong, ya biar aja dia ngomong anjing menggonggong kafilah berlalu. Tapi ini masalahnya kamu akan terpengaruh, itu yang aku takutkan ya. The Ten of Swords, kamu terpengaruh karena kamu memang lelah guys. Kamu ada di puncak bebanmu, aku lihat di akhir Juni ini Sagittarius kolektif. Iya, kamu ada di puncak beban, di puncak kelelahanmu, Ten of Swords guys ya. Jadi kalau ini tentang karir, berarti kamu lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak-banyaknya kerjaan di akhir Juni ini. Dan kemudian datanglah orang yang mencoba untuk membuat kamu down tadi. Bayangkan kita lagi lelah dibikin down guys. Orang kan ada-ada aja ya, nggak semua orang baik gitu deh ya. Itu yang makanya tadi aku bilang hindari ya. Kalau bisa memang pergi aja, jauhin dia, jangan dengerin dan jangan dibalas omongan dia begitu, diamin aja atau kalau bisa menjauh. Karena memang keadaan kamu lagi nggak stabil, Ten of Swords ya. Kamu mungkin akan lebih gampang marah guys. Ini senggol bacok ya, The Queen of Swords muncul di kartu keduanya. Nah ini pun nanti akan kamu sesali. Bisa jadi kamu memaki dia gitu ya guys, atau kamu berbuat kasar ke dia. Ini ngapain sih lu ngomong ngebacot mulu lu gitu, lu kamu lemparin dengan barang misalnya, atau kamu mengucapkan sesuatu yang kasar, kan buntut-buntutnya nggak enak ya. Nah, kita kan nggak bisa mengendalikan semua orang supaya mulutnya itu dijaga, nggak bisa. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita supaya tidak perlu bertemu, berhadapan, mendengarkan mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Sagittarius ya nggak sih guys? Oke. Yang terlihat jelas di sini adalah you are on the right path ya. Yang sedang kamu kerjakan betul. Kenapa kamu bilang begitu Ray? Karena High Priestess aku lihat di sini. Ini orang cerdas guys. Dia tahu apa yang dia lakukan ya. Dan ini diam, pasif. Analytical, pemikir, bekerjanya itu melalui pikiran, analisis gitu. Dan mungkin itu yang kamu akan rasakan di akhir Juni ini. Kamu itu nggak perlu banyak pergerakan, nggak perlu kesana sini, tapi berhadapan di depan laptop mungkin gitu guys. Kayak harus fokus ke laptop untuk yang resonnya dengan reading ini dalam hal pekerjaan begitu ya. Tapi kalau dalam hal lain pun secara umum, intinya kamu itu tidak perlu banyak pergerakan dulu deh ya. Tidak perlu bertanya sana bertanya sini, tidak perlu minta nasihat sana sini, tidak perlu telepon sana telepon sini dalam melakukan apapun yang kamu lakukan, yang sedang kamu fokuskan, yang menurutmu rempong sekali, yang menurutmu benar-benar stressful sekali ya, karena the Ten of Swords di sini. Karena kamu mampu kok mengerjakannya. Ya, kamu mampu mengerjakannya sendirian. Kalaupun memang kamu harus berurusan dengan banyak orang ya, let's say kamu harus tanya sana tanya sini begitu guys. Kalau memang itu udah mengarah-ngarah ke toxic, nambah-nambahin pusing kepala kamu, ya mending segera di-cut gitu dah guys.
Tapi ketika kartu ini datang gini, maka aku harus bilang ke kamu sebenarnya nggak ada bantuan orang lain pun kamu bisa melakukannya dengan baik. Kamu pasti bisa menyelesaikannya dengan baik. Dan begitu kamu masuk The High Priestess ini, The Ten of Swords ini pasti hilang guys. Ini hilang, ini yang muncul ke depannya. Dan dalam menghadapinya kamu harus benar-benar apa ini ya, kayak Queen of Swords ini kan strict ya. Hanya menghadapi yang serius-serius saja. Hanya mau merespon yang serius-serius saja, yang penting-penting saja. Kalau nanti di akhir Juni ini kamu meragukan kemampuanmu guys, bisa jadi ada deadline gitu ya. Kamu tuh kayak mengejar sesuatu, aku lihat. Kamu meragukan, bisa nggak ya, bisa nggak ya? No, you can do that ya. Jangan meragukan dirimu. Self worth itu kamu harus bisa tahu kemampuan kamu dengan cara kamu do it ya. Kamu berhenti gitu guys, terus bertanya-tanya bisa nggak ya, bisa nggak ya, emang ada yang bisa selesai gitu kan, nggak ya. Daripada kamu bertanya-tanya bisa nggak ya, bisa nggak ya, bisa nggak ya, mending kamu lanjutin aja. Karena energi High Priestess ini sedang mendekat atau akan segera kamu rasakan. Dan dia ini serba bisa guys, ini kayak dukun perempuan ya. Apapun pekerjaan bisa diselesaikan, apapun masalah bisa dihadapi, apapun situasi yang paling rempong sekalipun dia bisa selesaikan dengan baik. This is the High Priestess. Itulah kamu yang terlihat kalau kamu bisa berhasil bisa membentengi begitu ya, kayak menjaga baik-baik energimu jangan sampai dikuras oleh orang-orang yang tujuannya hanya untuk memecahkan fokusmu atau membuat kamu merasa tidak mampu dengan mengerjakan apa yang sedang kamu kerjakan di akhir Juni ini. Oke, Sagittarius, itu aja yang aku punya untuk kalian guys di readingan yang perlu kamu ketahui di sisa Juni 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Sagittarius. Thank you very much. Dadah.